Halo guys, kita sedang berada di spot Riyadi. Ini adalah ya tempat warung makan yang pemandangannya itu indah banget di sini. Ini dekat rumahnya saudara Sukonarno Pratomo. Nah, ini lagi main-main aja di Klaten. Klaten dekat tebing Breksi. Ya. Nah, kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja mengenai ya keluh kesah menjadi buruh pabrik itu gimana pun kalau pengalamanmu bekerja di pabrik A kemudian pindah ke pabrik B, ini pengalaman apa sih yang bisa kamu dapat lah dari perjalananmu selama ini? Ya, mungkin harus sebentar ya, karena pengalamannya baru sebentar, cuman pikiran liar aja sih, pikiran liar dari pabrik satu ke pindah ke yang lain gitu kan. Tapi selama ketika pindah-pindah gitu tuh pikir bro, ini sebenarnya nyari apa, kenapa kok kemudian milih kerja di pabrik, sedangkan pengalaman yang ada waktunya benar-benar disita. Karena di suatu tempat yang berangkat pagi pulang malam, kemudian berangkat lagi pulang malam, Sabtu Minggu itu kadang nggak libur. Nah, itu kayak ngapain sih gitu, nyari apa gitu. Kalau misalkan nyari uang, dipikir-pikir perharinya itu juga paling nggak nyampe 200.000 gitu, capek. Menen gini, gue kerja capek-capek ya, kemudian kita cari makan, bahkan makan itu untuk bekerja, bukan bekerja untuk makan, makan untuk bekerja bro. Oh iya, Makan untuk bekerja. Dan bedanya apa? beda dong, kalau kita bekerja untuk makan kan kita nyari kerjaan buat makan ya. Tapi kalau makan buat bekerja, ya udah kita makan nanti biar kita kerjanya bagus, biar kita nggak sakit, biar kita bisa kerja. Buat nyari apa? Nyari uang buat apa? Buat makan. Muter lagi. Iya. Bahkan sehat buat kerja bro. Karena waktunya kan seperti itu, dari Sabtu sampai dari Minggu sampai Minggu lagi. Dan dari pagi sampai siang, pagi sampai sore, pagi sampai malam, kayak gitu terus. Oh betul 12 jam kerja. Istirahatnya berapa jam orang mau? 1 jam. Istirahat 2 jam berarti? Ya istirahat lah kan 24 jam. Oh iya 24 jam. Istirahatnya kan kurang 8 jam. 8 8 jam itu harusnya buat tidur toh, berdua. Tapi kan nggak mungkin, pasti ada yang lain. Akhirnya tidur 8 jam, masih 20 jam kan? Udah 20 jam maksudnya, tinggal 4 jam. 4 jam itu buat apa kalau misalkan hiburan? Itu nggak mungkin kan? Artinya kan hidupnya cuma buat kerja. Di situ saya merasa berpikir, ya ini ngapain sih, nyari apa sih gitu? Nyari apa? Kayak gitu kok, kayak gini. Bahkan tubuh itu dijaga jangan sampai sakit, biar bisa kerja. Jadi jaminan kesehatannya itu jaminan untuk kita bisa bekerja. Nah, diperas. Sementara di tempat lain, kalau memang benar-benar serius kita menghabiskan waktu, misalkan bekerja di pabrik itu 5 tahun itu waktu yang sebentar, untuk berusaha itu 5 tahun waktu yang sedikit kan untuk membangun usaha. Ya, jangan ketika kita membangun usaha kita bisa mendapatkan hasil yang lebih. Saya yakin dan masih meyakini itu. Tapi masih rasa penasaran itu masih. Jadi ketika dari suatu pabrik saya pindah ke pabrik yang lain. Ya. Di situ saya pikir pekerjaannya juga nggak nge-save gitu kan. Cuman ya sama aja. Menua di pabrik, ada suatu orang yang saya lihat itu dia dari umur 25 sampai dia baru selesai kerja dari situ karena dia sakit itu, stroke, karena nggak bisa kerja lagi. Umur berapa itu? Umur 60-an 5 lah. Jadi umur dari 60-an lah ya. 25 berarti kan? 20-an dia bekerja, 40 tahun di pabrik. Iya. Selama itu nggak pernah kemana-mana? Iya nggak pernah kemana-mana. Di pabrik itu terus? Pabrik itu ya, di pabrik perusahaan itu. Saya berpikir kayak terus ngapain gitu? Bagiku itu ngapain? Cuman di situ terus. Kalau aku sih merasa janggal ya. 40 tahun di sini sampai kemudian sakit. Nah, kembali lagi mungkin secara keuangan mumpuni. Cuman 40 tahun kamu habiskan buat membangun brand bisnis, bagiku itu lebih mumpuni lagi gitu melihat kondisi yang sekarang. Tapi ya nggak tahu, itu mungkin hanya pengalaman saja. Ya bukan berarti kerja di pabrik itu salah enggak ya. Ada satu teori sampai umur 40 tahun nggak apa-apa, ikut orang belajar. Tapi lebih dari itu jangan, karena ketika sudah 40 tahun kamu itu sudah nggak bisa berpikir dan bisa berkembang lagi gitu.
Betul. Itu ada satu teori seperti itu. Tapi ada satu teori lagi yang dia manfaatkan sedari muda, sedari masih dini seperti ini. Sebelum banyak tanggungan, sebelum banyak ini, nikmatilah dunia ini dengan berbagai macam usaha dan yang lain sebagainya seperti itu. Dari tadi waktu yang 24 jam, Ya. saya punya waktu 4 jam gitu kan katakanlah. Saya punya waktu 4 jam. Kebermanfaatan saya buat orang lain itu apa dalam waktu 4 jam? Jadi kesan saya itu kayak ketika kerja itu ya fokusnya kerja, cari duit, memberikan kebermanfaatan bagi diri kita itu susah. Entah orang yang berada di pabrik juga berpikir ini bermanfaat kok, memberikan makan orang banyak dan lain sebagainya, tapi bagiku kayak ada prioritas yang lebih lain lagi deh, kebermanfaatan yang lebih lagi deh, bukan kayak gini. Bagi jiwaku ya seperti itu. Beda bro, kalau misalnya kita memang, menurutku ya, kalau kita bekerja di pabrik dan memang itu produknya itu untuk kemaslahatan umat sendiri, tapi kan itu kita lebih ke orientasinya ke profit Ya, bukan ke apa ya, rasa puas karena kita membantu orang. iya. Ya makanya orientasinya kan profit. Ketika produkmu itu bagus tapi nggak laku, ya tetap lama-lama berhenti kan. Ya, orientasinya ke profit. Ya, sudut pandangnya sudut pandang profitable. Ya kalau Kadang nggak teganya di situ. Kamu nggak bermanfaat, kamu nggak bisa menghasilkan, orang ya diperes lagi. Itu mikirku sih gitu. Kadang merasa berdosa juga. Bagiku seperti itu. Jadi kalau bisa ya, jadi kalaupun nanti ini ada kesempatan lagi di pabrik, ya bakal nggak lama. Saya bakal berusaha untuk mendirikan sesuatu yang kemudian bisa mengkaryakan orang, bisa punya karyawan, bisa mendirikan pabrik dengan sistem yang berbeda. Entah seperti apa saya nggak ngerti. Tapi saya punya cita-cita. Bisa saya punya perusahaan apa atau punya bisa mendirikan pabrik apa ya udah sistemnya dibuat yang yang mensejahterakan gitu. Mungkin dulu di Indonesia ada, kan lama-lama semakin kesini kan ya pasti kalah. Ya semakin kapitalis lah seperti itu. Tapi kita punya pilihan sebagai bentuk usaha dan pertanggungjawaban. ya Sebagaimana dalam suatu kisah itu kan ada cicak dan semut yang pada waktu itu ada suatu kebakaran. Ya semut bisa apa sih gitu kan, cuman dia bawa air, ada yang dia nih supaya dia cepat padam. Pikiran si semut, nggak apa-apa, ini sebagai bentuk pertanggungjawabanku semampuku seperti ini, karena nanti kelak akan ada kehidupan di akhir yang dia akan diminta pertanggungjawaban. Sedangkan si cicak, dia merasa nggak mungkin, ya udahlah aku ikut aja. Dia semakin meniup api itu biar dia besar, ya kan? Tapi kan di sini ada pertanggungjawaban, seberapa besar effortmu untuk memang kita ada dalam tatanan seperti ini. Bagi gue loh ya, bener, kita nggak akan pernah bisa sendiri, cuma setidaknya kita punya usaha. Apa yang kita lakukan ini nggak akan kita pernah, mungkin nggak akan kita nikmati ketika kita masih hidup, tapi ketika buat anak cucu dan lain sebagainya. Kayak nanam lah, karena nanam jati ya sekarang. Orang 10 tahun yang lalu nanam jati berapa sih harganya gitu kan? Tapi sekarang anak cucunya nanam jati, panen 5 jati bisa beli kebun yang baru. Ya itu salah satu ketika. Dan saya percaya bahwa akan ada hal-hal yang dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam hal pekerjaan tadi itu. Makanya ketika saya berpikir masih individualistik, saya tok dari rumah, ya itu mungkin niat saya yang salah. Mungkin teman-teman bisa punya niat yang lain lagi, nanti pemikirannya berbeda. Niat saya cuma ya udah kerja cari duit selesai pulang supaya dan yang lain sebagainya. Cuman kayaknya harus ada nih kita coba pada masalah rezeki. Insya Allah Tuhan udah ngatur lah. Burung itu sekarang yang laparan ya berangkat kemana, makan, pulang, balik lagi. Soalnya ditembak pemburu ya, sama lah nasibnya, kita jalan ketabrak ya udah. Cuman kan yakin
bahwa Tuhan itu pasti memberikan. Seperti itu sih. Kalau misalnya aku jadi ya harapannya weekend itu ya memang luang, harapannya seperti itu. Jadi bisa buat ya ikut lembaga sosial, ikut bakti sosial, atau jalan-jalan sendiri membantu orang yang membutuhkan. Kalau misalnya ada waktu yang luang dalam waktu 7 jam sehari ya bisa lah membantu orang ataupun yang lain. Itu pikirannya seperti itu. Kalau memang udah bekerja di pabrik, tapi saran gue ya jangan terlalu lama sih. Ya kita kan bercanda ya, dalam artian ketika kita masih dalam tahap belajar ya benar, niatkan untuk belajar sampai 30 aja. itu kita masih belajar. Nah di waktu ini kan nggak mungkin dong kita 10 tahun kita hanya dalam bekerja, itu nggak ada waktu luang. Nah itu aku juga lagi nyari kan, dulu kan aku juga ikut kelas inspirasi. Nah itu itu juga bagus. salah satunya buat apa ya, paling nggak ya keluar dari rutinitas kerja. Karena jujur ketika aku kerja, tidur, makan, kerja lagi, tidur, makan, Tidur dan makanmu buat kerja. itu hampa banget. Ya sama kayak pikiran, "Ya, aku lagi ngeliat apa sih?" Makanya, nah poinnya ketika misalnya kita udah berpikiran ke sosial gitu ya. Nah ini kan lagi pandemi, susahnya kita terpenjara lah. Mau ikut bakti sosial misalnya, ikut organisasi sosial, susah karena nggak ada kegiatan. Terus apa dong maksudnya alternatif lain? Sebenarnya benar kehampaan karena memang nggak ada aktivitas yang lain. Kan kerjanya ngapain, harus diimbangi dengan aktivitas sosial. Terserah kamu kerjanya di mana, ngapain, yang jelas kalau bisa manfaatkan dirimu, nah, cuman kerja kok. Sebenarnya ya, ketika kita berpikir panjang, persentase orang yang membutuhkan sama orang yang itu naik kan. Ketika lebih banyak berarti peluang kita untuk membantu orang itu lebih banyak kan? Nah sekarang kan dari caranya apa sih yang orang butuhkan dan apa sih protokol kesehatan yang ada, kan tinggal gimana caranya aja ya. Misal kamu buat pusaran baru, carilah orang-orang yang sefrekuensi sama. Buat apa? Yuk kita adain donasi galang dana buat diserahkan ke siapa yang membutuhkan, ke warung kah, ke masyarakat yang sangat-sangat terdampak kah gitu kan. Meskipun kita juga terdampak bro Ya, cuman kan kita masih bisa. masih bisa. Mereka berpikir besok mau makan apa, besok mau gimana gitu kan. Nah itu caranya ya menyesuaikan protokol daerahnya masing-masing, karena beda-beda protokol daerahnya tiap daerah itu. Kalau saya sih ngasih bantuan, datang ngasih di sini, misalnya nggak masalah, bertamu sih di sini udah nggak masalah, yang penting jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, beres. Tidak salah nih saya ngasih. Solo ya. Kelas-kelas itu misal tadi sekolah itu ya jelas dia libur kan, cuman kan misalnya salah satu contoh gampangnya orang sekarang HP Android kan banyak. Pertama minta aja tuh HP Android, yang kedua pinjem kasih ke anak-anak sekolah, udah buat sekolah mereka secara yang mudah. Ada yang paling mudah lagi, mau beli kuota, nyalakan wifi di rumah, anak-anak sudah datang ke tempat sekolah gratis wes. Wah itu Sekarang kan kuota yang paling mudah. paling mudah banget. Wifi kan bisa dihapus, saya ayo siap jam segini oh wifi katakanlah kamu luangkan sebulan 100.000, insya Allah cukup sih ya, daripada bandingin gaji kan nggak seberapa itu. Iya kan, Bisa sih. di pandemi anak-anak sekolah seperti itu. Anak-anak sekolah kamu tadi ikut kelas inspirasi kemana-mana. Sekarang kan jauh-jauh karena pelosok, karena akses pendidikan susah. Sekarang nggak perlu ke pelosok, akses pendidikan juga susah. Ya udah kamu bikin aja di rumah. Ayo deh sore-sore ya ikut kerja kegiatan misalnya pusat PTBA atau ikut kelas sendiri. Ya
ini saya juga baru cita-cita pengen ikut ada di rumah dengan lembaga yang ada. Itu contoh gampangnya seperti itu. Jadi ketika kita membantu itu gampang bro, tinggal mau atau enggak. Iya, soalnya kan teman-teman di balik lingkarannya lingkaran sosial yang positif. Nah itu Kerjanya kan masih di situ. beberapa Ketika faktor. kamu pindah nanti ke tempat yang lebih kota, individualis di sini lebih terasa lagi. Dan kita kan menganggap kamu ngapain sih mikir-mikir kayak gitu. Diri kita sendiri aja belum. Nah ini penting, mikir diri kita aja belum selesai. Sampai kapanpun kita memikir diri kita nggak akan pernah selesai. Kita harus berani menyelesaikan diri sendiri. Harus selesai dengan diri sendiri. Bukan berarti selesai semuanya, tapi selesai bahwa ya kita bisa selesai untuk kemudian memikirkan orang lain. Bukan berarti diri sendiri nggak dipikirkan, tapi sudah cukup lah. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Harus selesai dengan diri sendiri. Maksudnya seperti itu. Tetap dipikirkan tapi jangan fokus individualistik tadi. Yang lain juga. Oke, poinnya dapat. Jadi balik ke lingkaran yang positif masih ada, alhamdulillah. Kalau nggak lebih hampa lagi. Lebih hampa lagi. Kita akan lebih terasa menjadi manusia ketika kita bisa memanusiakan manusia yang lain. Ini bro penting, kamu bicara demografi. Aku nanya sekarang, kamu pergi terjauh di Indonesia kemana? Kalau ke timur itu Bali, Itu wisata. wisata. View-nya jelas beda, sudut pandangmu kamu kesana sangat senang. Betul. Paling jauh ya Boyolali. Ya kalau kamu kerja di pabrik dengan waktu seperti itu kan susah. Nggak bakal Makanya karyawan itu kan kadang saya juga saya nggak bisa kemana-mana. Ketika sama tanya ya rumah, kantor, atau rumah, pabrik, pulang pabrik, selesai itu. Itu kan seperti itu terus. Nah, kan hati kita melihat kondisi sosial kadang kan kurang. Itu tentunya pergi atau keluar ke wilayah-wilayah yang seperti itu. Tapi memang butuh keberanian dan tekad. butuh pemantapan. Iya, betul. Mantap. Oke, itu perbincangan kita. Mungkin ngalor ngidul ya. Cuman ya Ya, silakan. kegelisahan aja sih. Kalau ada baiknya ya silakan diambil, kalau nggak ada baiknya ya silakan dibuang jauh-jauh, atau nggak suka juga nggak apa-apa. Itu kan orang nggak bebas berpikir. Atau kalau misalkan ngasih masukan saran, boleh-boleh aja. Oke guys, mungkin itu dulu perbincangan kita kali ini sama Mas Suko. Kita akan lanjutin lagi kapan dengan pembahasan yang berbeda, Dengan orang yang berbeda juga tentunya. dengan orang yang berbeda. Jangan lupa like, terus apa? Komen, Comment and subscribe. subscribe dulu. Ya udah, dadah.